salah satu dari sekian korban dari peristiwa berdarah 6 Juli 1998 di Biak, Papua. Sejak Papua diintegrasikan ke Indonesia, disitulah kekerasan terjadi di tanah Papua. Penangkapan semena-mena, pembunuhan, pembantaian terjadi di tanah Papua. Dan pada tahun 1998, tepat tanggal 2 Juli, di mana keluarga korban merasa bahwa waktu yang tepat, yaitu di mana ada reformasi, lalu disitulah mereka menaikkan bendera bintang fajar sebagai aspirasi mereka, mengekspresikan aspirasi lewat bendera bintang fajar. Tetapi pemerintah tidak melihat atau menanggapi itu dengan cara yang baik, tetapi mendatangkan para militer atau pasukan dari luar Papua dengan kapal perang dan helikopter. Tepat pada tanggal 6 Juli jam 5 subuh terjadi penyerangan terhadap kelompok yang berada di bawah Menara Tower. Kami mama-mama selalu menyiapkan makan dan minum untuk anak-anak kami yang ada di bawah Menara Tower itu. Pagi jam 5 subuh, saya dengan teman saya mengantar kue. Teman saya pegang ceret dan saya juga pegang ceret yang isi kopi dan kue di karton atau kardus. Kami sementara berjalan sampai di Jalan Tenas dekat ke Menara Tower. Tiba-tiba kami disergap. Kami disergap oleh tentara yang di leher pakai pita merah, topi daun-daun, muka sudah dicoreng dengan arang atau muka sudah dicoreng sampai kelihatan hitam. Lalu mereka mendekati kami dan rampas ceret, siram kopi yang begitu panas dari kepala. Terus saya dipukul dengan popor senjata dari belakang, jatuh. Sementara sudah jatuh sampai di atas jalan, saya diinjak di perut. Lalu saya berteriak, "Tuhan tolong!" Lalu seorang tentara mengatakan, "Silahkan panggil Tuhan Yesus yang selama berapa hari kamu sebut-sebut, biar dia tolong kamu." Lalu diseret dari kaki sebelah kira-kira 100 meter, diseret ke arah jalan depan jalan arah Toko Aro. Lalu ada teman tentaranya, salah satu tentara, dia langsung tendang dan suruh lari. "Ibu lari." Saya tembak dan ibu lari supaya selamat. Kita seiman. Lalu saya langsung lari dengar bunyi tembakan. Karena dengar bunyi tembakan tambah takut, karena belum pernah mengalami hal seperti itu. Lalu saya lari ke arah di mana ada kompleks
perumahan kesehatan, ada barak di situ. Saya tahu barak itu ada keluarga, tapi waktu kami pergi di situ sudah kosong, penghuninya sudah tidak ada. Lalu di belakang rumah itu mereka baru gali tempat pembuangan septic tank, belum dipakai. Lalu saya lari menuju tempat itu, kebetulan teman yang sama-sama juga lari ke arah itu. Lalu kami sama-sama bersembunyi, tapi tidak bisa bertahan di tempat itu karena ketakutan. Lalu kami berusaha masuk di dalam rumah, ada pakaian karena kami punya pakaian sudah disobek, sudah dirabik, sehingga pakaian kami putus. Kami berusaha cari-cari pakaian di dalam rumah. Kebetulan ada daster yang mereka gantung, ada pakaian perempuan. Kami berusaha pegang dan pegang keranjang, pura-pura seperti mau ke pasar. Tapi memang mereka sudah kenal, jadi kami tetap diikuti. Kami berusaha lari sampai di jalan Selayar. Kami sudah dikejar, akhirnya kami lari masuk di salah satu rumah. Ketika kami masuk di rumah itu, ibu yang di situ suruh kita keluar, dia usir. Tidak boleh masuk karena mereka takut juga, jadi diusir. Begitu diusir, kita lari ke luar. Mobil sudah berhenti di depan, truk warna kuning. Lalu saya balik, saya bilang sama teman saya, kamu lari supaya kamu selamat, biar saya yang ditangkap. Lalu teman saya lari, saya langsung diseret, diikat mata, langsung dibuang ke dalam truk. Diikat mata dengan kain hitam, saya tidak tahu kain apa, tapi mata sudah tertutup. Jadi waktu jatuh di dalam truk itu rasanya jatuh di atas orang yang sudah ada di dalam mobil. Saya tidak tahu dibawa kemana. Sudah bawa sampai di tempat di mana ada orang-orang berteriak seperti di dalam ruangan begitu. Tapi saya punya mata tertutup. Saya dengar banyak orang berteriak di dalam ruangan itu, perempuan, laki-laki. Mereka berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Lalu kita punya pakaian dibuka semua, kasih telanjang, lalu diborgol, tapi dalam keadaan mata tertutup, ditutup. Lalu saya berteriak, saya tidak mau diperkosa, saya tidak mau. Saya dengar di sebelah saya juga banyak suara-suara perempuan juga berteriak, tidak mau diperkosa, tidak mau diperkosa. Lalu mereka membakar lilin, lalu masukkan di semua vagina. Lalu kita rasa pedis, nyeri, berteriak, Tuhan tolong. Lalu mereka bilang, karena kamu tidak mau diperkosa, biar ini saja. Lalu saya karena merontak terus, saya dipotong dengan sangkor di tangan sebelah kanan. Karena rasa sakit, saya berteriak. Lalu mereka tidak tahu siram obat apa di tangan. Rasanya pedis, pedis sekali. Saya berteriak, lalu setelah dipotong dengan sangkor di tangan sebelah kanan, saya minta kalau bisa borgolnya dibuka, tapi mereka terus tendang, injak. Akhirnya kepala bocor karena dipukul dengan senjata di kepala. Ada luka darah, rasa darah di kepala. Lalu saya berteriak, terus mereka pegang sangkur. Saya rasa saya punya kemaluan dipotong ke bawah, ke kiri, ke kanan, langsung pingsan. Saya sudah tidak sadar, tapi rasa seperti tinggal di atas air. Lalu saya berteriak terus, mereka buka ikatan di mata. Lalu mereka bilang, lihat, kamu punya teman-teman sudah mati, sudah dibunuh. Sebentar lagi kamu lagi dibunuh.
Lalu teman yang saya kenal namanya Marta Dimara, dia langsung ditikam di dada dengan sangkur. Dan berapa orang yang sudah mati, mereka bilang, ini lihat teman-teman kamu sudah dibunuh. Saya lihat perempuan sudah susu atau bayi darahnya sudah dipotong. Mereka masukkan sangkur di dalam vagina, tapi mereka sudah tidak jadi nyawa, sudah mati. Saya ketakutan sekali. Di dalam hati saya berdoa, Tuhan kasih saya selamat, biar saya kasih tahu bahwa teman-teman ini dibunuh. Sementara saya balik kiri, saya lihat teman namanya Yuslin Schroyer di samping saya sudah mati juga, alat vitalnya sudah dipotong juga. Lalu mereka bilang, ini lihat, kamu punya teman-teman sudah mati ini. Coba ibu lihat, coba kamu lihat. Ini saya lihat ada perempuan, 4 orang di sebelah kiri, 4 orang di sebelah kanan, itu perempuan. Di sebelahnya lagi laki-lakinya 12, karena 6 mereka kasih 6. Tapi di dalam ruangan itu sudah penuh dengan darah. Dari sejak ditangkap sampai malam, waktu mata saya tertutup, saya dengar bunyi mobil masuk keluar bunyi sepatu, tapi saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hanya saya bisa dengar teriakan-teriakan, Tuhan minta tolong, minta tolong. Lalu mereka keluar lagi, sudah angkat orang-orang di dalam mobil. Salah satu di antara mereka, dia balik, dia bilang, tunggu giliran kamu. Kami ada 4 orang yang masih berteriak-berteriak, borgol belum dilepas. Karena ketakutan, saya tidak tahu jam berapa. Begitu mobil keluar, ada salah satu tentara, saya tidak tahu namanya, masuk, lalu dia lepas borgol dari kami 4 orang. Sementara lepas, lalu dia suruh lari keluar. Begitu kami keluar, kami saling tidak kenal. Keluar dalam keadaan telanjang, kami tidak berpakaian. Lalu menyeberang dari, karena di depan tempat itu, di sebelahnya ada rumah perumahan Auri. Kami lari, sementara kami lari ada istri dari Auri, tentara. Dia panggil, tapi karena kami ketakutan, kami mau lari terus, tapi dia panggil terus, disuruh masuk. Waktu masuk di dalam sudah pingsan, pusing. Lalu dia suruh masuk di kamar semua. Dia bilang, aduh, saya tidak punya pakaian. Lalu mereka bantu kasih pakaian. Lalu dia suruh bangun, dia kasih air putih, kita minum. Lalu suaminya masuk. Karena kami lihat dia tentara, kami tambah takut karena dia militer. Tapi dia masuk, lalu dia suruh berdoa. Berdoa selesai, tapi dialeknya dialek orang Maluku. Dia berdoa selesai, karena saya lihat di dalam kamar tidur ada salib.
lalu dia suruh naik di mobil, diantar sampai di depan gereja Advent. Lalu dia bilang tidak perlu tahu saya punya nama, kamu masing-masing cari tempat. Kalau kami terpencar, kami tidak bisa pulang ke rumah karena takut. Dan selama 3 bulan saya di hutan bersembunyi. Waktu keluar bulan September, saya dipanggil ke polisi, dijemput untuk diinterogasi pada tanggal 3 September. Tapi waktu itu saya wajib lapor, tapi tidak lanjutkan karena sudah sakit perdarahan. Dan pengalaman ini membuat suami saya sudah tidak senang dengan saya, dan tiap hari kami bentrok di dalam keluarga. Sampai saya sudah tidak bisa bertahan, akhirnya saya biasanya lari dari rumah, lari ke Jayapura, lari ke tempat lain untuk bisa tenang dengan teman-teman aktivis perempuan. Lalu waktu saya kembali ke dia, saya jemput Ibu Silvana dengan Ibu Kundi bertepatan di depan Hotel Irian. Suami saya datang, lalu langsung dia pukul lagi dan dengan jahitan. Terus Ibu Silvana dengan Kundi antar ke polisi, lalu polisi antar ke rumah sakit untuk dijahit. Tapi masalah saya mengadu ke polisi tidak mau urus sampai hari ini. Dan saya sudah pisah dengan suami. Dengan anak-anak. Harapan saya, pengalaman ini jangan terulang lagi untuk perempuan secara umum dan khusus kami perempuan di Papua. Sudah cukup kami melahirkan untuk dibunuh, disembelih seperti binatang. Cukup. Kandungan kami tidak mampu melahirkan anak untuk dibunuh terus, dibanting terus. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tineke.